Lo boleh mempercayainya. Akan tetapi Yushang merasa apa yang dilakukan gadis kecil ini justru akan memperburuk situasi saat ini. Tidak seharusnya mereka menyinggung perasaan seorang tabib, apalagi tabib itu seperti tabib besar Chen Miao. Kali ini Lu dan Yushang benar-benar telah menyinggung perasaannya dengan meragukan keahlian pengobatannya. Wajah tabib Chen seketika berubah. Jelas sekali dia tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh seorang pelayan seperti Lu. Kemudian dia berkata dengan suara sedikit berbisik. Gadis kecil yang tidak tahu besarnya langit dan bumi. Mengapa kau tidak mencoba menjelaskan bagaimana saya membahayakan nyawa orang lain? Jika saja Yuhang ada di sini, beginilah caranya mengobati pasien. Kalian berdua hanya bocah ingusan. Berani-beraninya kalian meragukan resep seorang tabib besar. Tabib Chen berhenti sejenak dan melanjutkan. Jika kalian tidak mampu menjelaskannya hari ini, tunggu saja pukulan dariku. Tabib Chen berkata dengan marah. Meskipun Tabib Chen terkenal dengan sikapnya yang angkuh, dia sebenarnya tidak pernah berbuat curang ketika berurusan dengan orang lain. Tidak seorang pun di keluarga Yu berani menyinggung perasaannya. Tapi hari ini, kedua anak muda ini membuat keributan sehingga dia tidak bisa menahan diri lagi. Jika dia tidak menunjukkan kehormatan dan kewenangannya, tidak akan ada tempat tersisa untuknya di keluarga Yu. Sementara itu, si pria bertubuh kekar tidak pernah menduga akan mendapati situasi kacau seperti ini terjadi di klinik. Dia berdiri di tempatnya, tertegun karena tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa mereka bertengkar sendiri? Batinnya, Yushang dan tabib besar Chen saling bertatapan. Yang satu adalah si bocah tengik berandalan, sementara di sisi lainnya seorang tabib besar pakar pengobatan. Kehormatan tabib besar Chen dipertaruhkan. Dia adalah tabib terhormat di paviliun pengobatan harum. Orang bodoh pun tahu siapa yang bisa dipercaya. Pada mulanya, si pria bertubuh kekar tidak tahu siapa pemuda ini. Tapi setelah mendengar perkataan tabib besar Chen yang berapi-api, dia paham kalau ternyata pemuda ini adalah anak dari pemilik klinik ini. Mungkinkah ini anak tabib yang tidak berguna itu? Batinnya. Sebagai pemburu binatang iblis, dia tidak banyak tahu tentang peristiwa yang terjadi di ibu kota. Akan tetapi, ketenaran tuan muda ini mungkin lebih besar dari tabib besar Chen. Seorang yang tidak berguna seperti dia berani-beraninya meragukan diagnosa tabib besar Chen. Mungkinkah pemuda ini sangat bosan dan memutuskan untuk datang dan menimbulkan masalah serta membahayakan hidupku? Si pria bertubuh kekar mempertanyakan banyak hal dalam kepalanya. Pria bertubuh kekar ini tiba-tiba menjadi marah. Dia merasa tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Akan tetapi sekarang justru dia seperti dihadapkan pada hal yang membahayakan hidupnya. Dia menganggap Yushang sungguh berhati jahat. Tuan muda, tabib besar Chen saat ini sedang mengobatiku. Tolong jangan ikut campur. Kata pria bertubuh kekar dengan suara rendah. Meskipun kata-katanya sopan, namun cukup jelas kalau dia ingin Yushang dan Lu segera pergi dari tempat ini. Seandainya Yushang bukan anggota keluarga Yu, kata-katanya pasti tidak akan sesopan ini. Tuan pemburu, mohon tunggu sebentar. Ujar tabib besar Chen. Tabib besar Chen lalu berkata kepada Yushang. Aku, Chen Miao, menghabiskan seluruh hidupku mempelajari dawa pengobatan. Aku telah mengobati manusia dan juga para seniman bela diri yang sudah tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah sekalipun difitnah sebagai seseorang yang membahayakan nyawa orang lain. Yushang, kamu harus menjelaskan bagaimana bisa aku membahayakan nyawa tuan pemburu ini. Emosi tabib Chen berkobar seperti api yang membara. Dia bertekad memberi pelajaran pada Yushang terlebih dahulu. Tabib besar Chen, racun di tubuh saya akan menjadi berbahaya jika ditunda lebih lama lagi. Tuan, tolong jangan marah dan bantu saya membersihkan racun ini terlebih dahulu. Mereka hanyalah dua bocah kecil bodoh yang sedang mengoceh. Pria bertubuh kekar itu berharap tabib besar Chen serius tidak menanggapi dengan serius perkataan Yushang padanya. Jadi dia berusaha untuk membujuknya. Namun, tabib Chen melambaikan tangannya dengan acuh. Tenang, ini tidak akan lama. Percayakan kepada orang tua ini bahwa racun yang ada di dalam tubuhmu bisa tertangani. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Jika masalah ini tidak diselesaikan hari ini, maka di masa depan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk duduk di sini dan membuat diagnosa. Setelah menyelesaikan perkataannya, dia kemudian berbalik menatap Yushang dan bertanya dengan wajah kesalnya. Mengapa kau tidak berbicara? Jika kau tidak bisa menjelaskannya, maka jangan menuduhku mempermainkanmu dengan jabatanku dan mengeluhkannya pada ayahmu. Yushang masih berdiri tanpa berbicara sepatah kata pun. Hanya ketika tabib Chen memaksanya untuk membuka mulut, dia menjawab. Tuan pemburu ini tidak terkena racun ular piton 7 awan iblis. Omong kosong. Dua sahabatku kehilangan nyawa mereka digigit ular. Aku sendiri hampir tidak bisa kembali. Jangan bilang aku salah lihat. Bocah bodoh, aku tidak punya masalah denganmu. Tapi kenapa kau mengharapkan kematianku? Pemburu itu menyela sebelum Yushang selesai berbicara. Ha. Tabib Chen tertawa terbahak-bahak sampai air matanya hampir jatuh sebelum berkata. Kau dengar itu? Benar-benar tidak tahu malu. Bocah tengik, cepat pergi. Jika kau terus menimbulkan masalah, aku akan memanggil seseorang untuk mengusirmu. Tabib Chen mampu mengenali racun yang ada di tubuh pemburu itu dengan sekali lihat. Itu saja sudah cukup meyakinkan. Dan lagi, pemburu itu melarikan diri dari taring ular piton tersebut. Bagaimana bisa dia salah mengenali binatang itu? Pemburu binatang iblis berurusan dengan binatang iblis tidak sesekali. Bahkan orang-orang mengatakan bahwa mereka lebih akrab dengan binatang iblis daripada dengan keluarga mereka sendiri, yang artinya sangat kecil kemungkinan mereka salah mengenalinya. Cepat pergi, jangan menunda tabib Chen untuk memeriksaku.
Pria bertubuh kekar berteriak marah. Bocah tengik ini benar-benar akan merusak bisnis ayahnya. Dia benar-benar tidak berguna sama sekali. Bisik orang-orang yang ada di sekitar. Jika aku benar-benar melahirkan anak laki-laki seperti ini, sudah lama aku akan memukulinya sampai babak belur. Orang-orang yang ada di klinik dan ikut menonton pertengkaran itu tidak bisa tinggal diam lagi. Mereka percaya ini adalah sebuah lelucon yang telah diatur oleh Yushang sehingga mereka mulai menyuarakan sebuah pengusiran pada Yushang. Pada saat itu, Lu tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti beberapa saat sebelumnya. Dengan ekspresi malu-malu, dia menarik sudut lengan baju Yushang. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia melangkah maju, berdiri tepat di depan Yushang. Dia benar-benar takut orang-orang ini akan kehilangan akal sehat mereka dan menyakiti Yushang. Hati Yushang tersentuh. Dia menggelengkan kepalanya sebelum menjawab dengan tenang. Terkadang apa yang kau lihat dengan matamu sendiri bisa jadi berbeda dengan apa yang kau pikirkan. Racun di tubuh pemburu ini sebenarnya bukan dari ular piton 7 awan iblis, tapi racun dari ular piton 7 awan warna. Keenam, memberi pelajaran pada seorang mata-mata. Kau tidak mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Apa itu ular piton 7 awan warna? Aku bahkan belum pernah mendengar nama binatang seperti itu. Apa kau pikir bahwa dengan mengarang binatang iblis seperti itu, kau bisa menipu kami? Nama tabib Qian yang sudah terkenal sebagai tabib besar di negeri Qian membuktikan bahwa memang dia telah meneliti semua binatang iblis di negeri itu. Dia tidak pernah mendengar binatang iblis ular piton 7 awan warna. Bahkan jika sebelumnya dia pernah mendengarnya, semua orang akan mengabaikannya karena Yushang yang mengatakannya. Dia tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang binatang iblis. Tuan Muda Yu, Anda tidak hanya menghina tabib Chen dan saya, tetapi juga semua pemburu binatang iblis. Kami menghabiskan semua waktu kami untuk bertarung melawan cakar para binatang iblis sebagai mata pencaharian kami. Saya telah menjadi pemburu binatang iblis selama bertahun-tahun. Namun saya belum pernah mendengar tentang ular piton 7 awan warna sebelumnya. Pria itu semakin yakin kalau Yushang hanya ingin mencari perhatian dan mengaca dan sedang merencanakan untuk membahayakan hidupnya. Dia merasa tidak perlu lagi berkata sopan pada Yushang. Dia ingin Yushang mengakui kesalahannya. Meskipun pria kekar hanyalah orang kecil dan terlihat tidak terlalu ramah, kenyataannya dia cukup pintar dalam beberapa hal. Dia masih mengandalkan tabib Qian untuk menyelamatkan hidupnya. Jadi, agar tidak menyinggung perasaan tabib Qian, dia terus mendukung tabib Qian. Selain itu, dia membawa serta para pemburu binatang iblis masuk ke dalam pembicaraan untuk membuat Yushang ketakutan. Jika Yushang tidak merasa takut menghadapi para pemburu binatang iblis, dia seharusnya menyadari kalau keluarga Yu akan memilih untuk tidak membuat masalah dengan para pemburu binatang iblis. Karena banyak pasien paviliun pengobatan harum adalah pemburu binatang iblis. Suasana di dalam klinik menjadi ramai dan kacau. Dia benar. Tidak ada yang namanya ular piton 7 awan warna. Tidak pernah ada. Protes para pemburu binatang iblis beramai-ramai. Bocah ini benar-benar tidak tahu malu. Dia telah mempermalukan keluarganya sendiri. Jika seperti ini, keluarga Yu tidak akan bisa bersaing dengan rumah pengobatan mabuk. Kejayaannya berakhir sampai di sini saja akibat ulah tuan muda keluarga Yu itu sendiri. Omong kosong apa itu? Ular piton 7 awan warna. Saya sudah berkeliling di hutan tanpa akhir selama hampir 30 tahun dan saya belum pernah mendengar tentang binatang iblis seperti itu. Cukup. Kurasa kita sebaiknya pergi ke rumah pengobatan mabuk. Nama baik pavilion pengobatan harum telah dinodai oleh pewarisnya sendiri. Sambung pemburu binatang iblis lainnya memprovokasi. Yushang tetap berdiri diam. Suatu pemandangan yang tak terduga bagi tabib Qian, karena dia tahu betul bagaimana watak pemuda itu. Jika kejadian seperti ini menimpa Yushang yang dulu, dia pasti sudah mengamuk. Namun sekarang, dia bersikap seperti tidak terjadi apa-apa, seolah-olah pasien-pasien itu tidak memarahinya. Hari ini, Yushang benar-benar berubah seperti anak baik-baik. Sikap buruk yang dia miliki di masa lalu menghilang. Meskipun Yushang bersikap seperti itu, bukan berarti tabib Qian akan berubah pikiran. Kenyataannya dia tetap kukuh pada pendiriannya untuk memberikan pelajaran pada Yushang. Dia tidak takut. Membiarkan Yushang mendapatkan kesulitan terasa lebih baik. Jika tidak, pemuda ini bisa membahayakan bisnis keluarga Yu yang dibangun dengan susah payah oleh Yu. Perlahan Yushang mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan orang. Matanya menatap tajam kepada orang-orang yang membuat keributan. Awalnya orang-orang itu sangat tenang, tetapi tidak tahu mengapa. Ketika pandangan mereka bertemu dengan tatapan Yushang, tubuh mereka serasa membeku. Mata Yushang akhirnya terpaku pada wajah seseorang yang pertama kali mengajak semua orang untuk pergi ke rumah pengobatan mabuk. Dia sedang terkekeh ketika tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk tubuhnya. Ekspresi wajahnya membeku. Dia merasakan kekuatan yang tak terlukiskan. Lelaki itu adalah pria setengah baya yang juga bekerja sebagai pemburu binatang iblis. Mereka mengenalnya sebagai Liu Wen, tetapi tidak ada yang tahu bahwa ia sebenarnya adalah mata-mata dari rumah pengobatan mabuk yang ditempatkan di antara pemburu binatang iblis. Setiap kali pemburu menemukan sesuatu yang berharga di hutan tanpa akhir, dia akan membunuh dan merampok pemburu itu, lalu kemudian menyerahkannya ke rumah pengobatan mabuk. Klinik pengobatan itu adalah salah satu saingan terbesar dari pavilion pengobatan harum di negeri Qian. Tiba-tiba, aula yang awalnya berisik menjadi sangat hening. Suasana terasa mencekam. Ketika ditatap oleh Yushang, Liu Yen merasakan tubuhnya merinding. Dia berpikir apa yang terjadi. Berandalan ini, Yushang jelas hanya berada di tingkatan satu energi ki murni.
Seseorang yang berada di tingkatan 8 seperti dirinya bisa membuat Yoshang babak belur bahkan sampai mati dengan hanya sekali pukulan. Lalu, kenapa dia mengalami tekanan yang begitu mengerikan sampai-sampai dia bahkan tidak berani bernafas dengan keras? Rasanya seperti menghadapi lawan yang sangat menakutkan. Kekuatan Yoshang tampak terlihat jelas dalam sekejap. Hampir semua orang bisa melihat kekuatan tenaga dalamnya. Bagaimana mungkin pemuda lembag ini bisa membuat semua orang merasa tertekan? Liu Yen merasa bahwa apa yang dia lihat hanyalah halusinasinya sendiri. Namun, ruangan sepi ini membuatnya berpikir bahwa dia tidak sedang berhalusinasi. Perasaan tertekan membuat Liu Yen merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa seperti harus cepat-cepat menghilang dari tempat ini. Ini benar-benar lelucon. Liu Yen tidak bisa percaya kalau dia yang berada di tingkatan 8 energi Ki murni takut dengan Wu Shang yang hanya ada di tingkatan 1. Liu Yen merasa apa yang dia rasakan adalah sebuah lelucon. Dia memberanikan diri dengan mengumpulkan nafas energi murninya. Sebelum sempat dia membuka mulutnya, tatapan Yu Shang menjauh dari dirinya. Keket. Semua orang berbalik mencari arah sumber suara dan menemukan Liu Yen menyemburkan darah dan mengenai beberapa orang. Sebelumnya, Liu Yen mencoba untuk mengumpulkan nafas energi murninya untuk berbicara, tetapi ketika Yu Shang melepaskan pandangannya dari dirinya, dadanya tiba-tiba terasa seperti dihantam oleh palu gudam. Sebelumnya tubuhnya memang sudah terluka, jadi dia langsung menyemburkan darah dan menjadi semakin terluka saat ini. Tuan muda, orang ini sepertinya terluka parah. Mengapa tidak membiarkan tabib Chen mengobatinya terlebih dahulu? Lu menarik lengan baju Yu Shang dan berkata dengan sedih. Yu Shang tercengang ketika mendengar perkataan Lu, tapi dia sebenarnya bersuka cita dalam hati. Lu adalah gadis yang cerdas dengan membuat saran seperti itu. Tidak perlu dibesar-besarkan. Keadaannya memang terlihat serius. Sebenarnya pemburu ini hanya memiliki beberapa luka dalam yang ringan. Berikan saja dia pil pelindung hati dari klinik kita. 1 pil cukup untuk menyembuhkannya. Yu Shang tersenyum cerah saat menatap Liu Yen. Lu melihat bahwa kondisi Liu Yen tampak mengerikan, jadi dia tidak menunggu perintah Yu Shang dan segera pergi untuk mengambil obat. Sementara itu, Liu Yen sangat ketakutan. Tidak perlu. Masih banyak orang yang mengantri di depanku. Menerobos antrean bukanlah tindakan yang baik, kata Liu Yen dengan perasaan bersalah. Aku tahu Anda tidak mempercayaiku, tetapi apakah Anda juga tidak percaya dengan nama baik Pavilion Pengobatan Harum? Aku percaya semua orang tahu reputasi pil pelindung hati kami. Luka Anda pasti bisa disembuhkan, kata Yu Shang penuh perhatian. Ketika Yu Shang selesai berbicara, tabib Kiao mengangguk lalu berkata, kali ini Tuan Muda Yu Shang tidak main-main. Meskipun cedera Anda tidak parah, jika dibiarkan akan semakin memburuk. Meminum pil pelindung hati adalah pilihan yang paling baik. Sebenarnya, tatapan Yu Shang tadi terhenti pada beberapa orang. Hanya saja dia menatap Liu Yen sedikit lebih lama. Yang lain tidak merasakan apa yang Liu Yen rasakan. Jadi mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak beres pada pemuda itu. Yu Shang khawatir dengan kondisi Liu Yen. Meskipun tidak ada yang tahu obat apa yang diberikannya, mereka merasa tidak ada yang salah dengan sikap Yu Shang yang ingin menyelamatkan nyawa orang. Ketika orang-orang sedang berbincang-bincang, Lo sudah kembali dengan membawa pil pelindung hati. Tuan muda, ini. Lo memberikan pil itu kepada Yu Shang. Dia ingin Yu Shang menghargai usahanya. Yu Shang membalikkan badan lalu menerima pil itu dari tangan Lu. Dia menepuk kepala Lu dengan lembut, tersenyum. Ini pasti sulit bagimu. Tidak sama sekali. Lu menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Karena posisi Yu Shang membelakangi para pasien, sehingga tidak ada satu orang pun yang memperhatikan gerakan tangannya. Jika diperhatikan lebih teliti, pil obat yang ada di tangan Yu Shang sebenarnya tidak menempel, tetapi melayang di atas telapak tangannya. Sementara pada saat yang sama, jemari Yu Shang bergerak sangat cepat. Setelah berbicara dengan Lu, Yu Shang berbalik, berjalan di depan Liu Yen dan memberikan pil obat kepadanya. Ini, cepat telan. Raut muka Liu Yen berubah beberapa kali ketika menerima pil pelindung hati. Dia meragukan Yu Shang. Pemuda ini bukanlah orang suci. Perhatiannya pada orang lain membuatnya semakin curiga. Ketika Liu Yen merasa gugup dan gelisah, matanya terus menatap sekeliling, hingga dia melihat tabib Chen yang berada di samping. Segera, dia pergi dan berkata dengan nada pembenaran. Tabib Chen, bukannya aku berpikiran sempit. Kita tahu reputasi Tuan Muda seperti apa. Jujur, aku ragu dengan pil ini. Tabib Chen, tolong buat keputusan untuk saya. Mendengar perkataan Liu Yen, semua orang mengangguk setuju. Lu tidak tahan melihat semua itu. Anda adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Tuan mudaku berniat untuk menyelamatkan Anda, tapi Anda malah mencurigainya. Semua orang tahu orang macam apa tuan mudamu. Pantas saja kan aku mencurigainya. Liu Yen juga semakin yakin menolak untuk meminum pilnya. Tabib Chen menatap Yu Shang dan menemukan bahwa pemuda ini sangat tenang dan tidak marah. Satu hal yang membuat Tabib Chen semakin curiga. Dia melihat sekali lagi pada pil obat yang ada di tangan Liu Yen. Mengambil dan menelitinya, bahkan mengendusnya. Ini memang pil pelindung hati. Tidak kandungan berbahaya di dalamnya. Lebih jauh lagi, aroma obat pil pelindung hati ini amat kuat. Jelas kualitasnya bahkan lebih baik dari obat yang biasa-biasa saja. Saya tidak memaksa Anda untuk memakan pil pelindung hati ini. Tetapi luka Anda saat ini tidak ringan. Jika Anda tidak berhati-hati, luka ini mungkin akan mempengaruhi energi Anda di masa depan. Seharusnya Anda meminum pil ini. Liu Yen benar-benar menjadi bingung kali ini. Mungkinkah dia terlalu banyak berpikir?
Atau apakah Yushang benar-benar telah berubah setelah lolos dari kematian? Tabib Chen adalah pria tua terhormat. Dia tidak mungkin menipuku, batin Liu Yan. Sampai detik ini, dia berterima kasih dan menelan pil pelindung hati dalam sekali teguk. Setelah menelan pil pelindung hati, Liu Yan merasakan sesuatu mengalir dalam darahnya. Tubuhnya terasa segar kembali. Obat ini manjur, pikirnya. Yushang kini telah berubah. Sikap berandalnya yang dulu telah menghilang. Dia memberikan pil pelindung hati berkualitas tinggi kepada Liu Yan. Pemburu binatang iblis itu merasa tidak enak hati terhadap Yushang. Tuan, bagaimana rasanya? Yushang bertanya dengan wajah berseri-seri. Liu Yan menangkupkan tangannya dengan rasa syukur. Terima kasih Tuan Mudayu, saya terlalu ceroboh dalam bertindak. Saya harap Anda bisa memaafkan kesalahan saya. Akan tetapi, perihal binatang iblis yang Anda sebut tadi, maksudnya apa? Saya belum pernah mendengar tentang binatang iblis yang Anda sebut ular piton 7 awan warna. Liu Dan tidak melupakan misinya dan segera kembali berbicara mengenai ular piton 7 awan warna setelah dia pulih. Semua orang sepertinya lupa karena sekilas tadi perhatian terarah ke Liu Yan yang kini tiba-tiba harus ditolong. Kini, setelah Liu Yan menyinggung masalah ular piton, orang-orang kembali ingat dan memperhatikan